warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelsi Ramanda dari kelas 11 MIA 7. Kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Pengertian fluida. Apa yang dimaksud dengan fluida? Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Sifat-sifat fluida. 1. Dapat mengalami perubahan bentuk. 2. Dapat mengalir. 3. Memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Besaran fluida. 1. Kompresibel dan tak kompresibel. 2. Massa jenis. 3. Viskositas atau kekentalan. 4. Berat jenis. 5. Tegangan permukaan. 6. Kapilaritas. 1. Kompresibel dan tak kompresibel. Kompresibilitas adalah kemampuan suatu zat untuk dimanfaatkan akibat tekanan. Zat kompresibel artinya zat yang bisa dimanfaatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya gas. Zat tak kompresibel artinya zat yang tidak bisa dimanfaatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya zat cair. 2. Massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, semakin besar massa jenisnya. P sama dengan M per V. Keterangan V dibaca Rho sama dengan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. M sama dengan massa dengan satuan kilogram. V sama dengan volume satuan meter kubik. Pernahkah Anda mencampurkan air dan minyak? Apakah air dan minyak tersebut tercampur menyatu? Kenapa air dan minyak tersebut tidak menyatu? Hal ini karena massa jenis minyak tidak sama dengan air. Massa jenis minyak lebih kecil dibanding dengan massa jenis air, sehingga minyak terapung di dalam air. 3. Viskositas atau kekentalan. Viskositas adalah proses pengukuran ketahanan atau kekentalan fluida dengan tekanan atau tegangan tertentu. Viskositas menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. 5. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. 6. Kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Jika gaya adesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler. Contohnya air yang naik dari akar tanaman ke batang pohon. Jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi, maka zat cair akan turun. Contohnya raksa. Pernahkah Anda berenang di kolam yang dalam? Semakin dalam posisi berenang, maka semakin sakit gendang telinga. Hal ini dikarenakan adanya tekanan hidrostatis. Semakin dalam kita berenang, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Contoh soal. 1. Seekor ikan berada pada akuarium seperti gambar berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah. Penyelesaian, kita buat kedalamannya itu ialah H. Diketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik.
gravitasi sama dengan 10 Newton per kilogram. H sama dengan 14 dikurang 10 cm sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 meter. Ditanyakan P. Jawab, P sama dengan P dikali G dikali H. P sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,04. P sama dengan 400 Newton per meter kuadrat. Hukum utama hidrostatis. Semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Sebuah pipa U yang diisi cairan 1 dan cairan 2 dalam keadaan stabil tampak seperti gambar di samping. Maka rumus yang kita pakai adalah Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali H2. Buah pipa U yang diisi cairan 1, cairan 2, cairan 3 dalam keadaan stabil tampak seperti gambar di samping. Maka rumus yang bisa kita pakai adalah Rho1 dikali H1 ditambah Rho2 dikali H2 sama dengan Rho3 dikali H3. Soal, sebuah pipa U yang diisi alkohol dan air dalam keadaan stabil tampak seperti gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan massa alkohol 800 kg per meter kubik, tentukanlah perbedaan ketinggian permukaan antara alkohol dan air. Penyelesaian, diketahui Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik, Rho alkohol sama dengan 800 kg per meter kubik, H alkohol sama dengan 20 cm. Ditanyakan perbedaan ketinggian, delta H adalah, jawab, Rho air dikali H air sama dengan Rho alkohol dikali H alkohol. 1000 dikali H air sama dengan 800 dikali 20. 1000 dikali H air sama dengan 16.000. H air sama dengan 16.000 per 1000. H air sama dengan 16 cm. Jadi perbedaan ketinggian adalah delta H sama dengan 20 cm dikurang 16 cm sama dengan 4 cm. Contoh yang kedua, sebuah pipa U mula-mula diisi dengan air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian pada salah satu pipa dituangkan minyak goreng sehingga posisi stabil tampak seperti gambar. Jika tinggi kolom minyak 8 cm dan kolom air 5 cm, besarnya massa jenis minyak adalah hukum Pascal. Pengertian hukum Pascal. Pada abad ke-16, seorang filsuf sekaligus ilmuwan yang bernama Blaise Pascal mencetuskan sebuah hukum yang disebut dengan hukum Pascal. Hukum ini berbunyi, jika tekanan eksternal diberikan ke sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Ilmu dasar dari hukum ini adalah tekanan, di mana tekanan yang diberikan kepada fluida dengan sistem tertutup akan sama besarnya dengan tekanan yang keluar dari sistem tersebut. Berikutnya, inovasi-inovasi kemudian mulai bermunculan, khususnya untuk mengatasi permasalahan dalam mengangkat sebuah beban yang berat. Contohnya adalah dongkrak, pompa, dan sistem hidrolik dalam pengereman. Sebelum menuju ke persamaan atau rumus dari hukum Pascal, kita perlu mempelajari ilmu dasarnya yaitu tekanan. Definisi tekanan secara umum adalah efek atau dari gaya yang bekerja pada sebuah permukaan. Rumus umum dari persamaan adalah P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan dengan satuan PA. F adalah gaya, satuan Newton. A adalah luasan permukaan efektif, satuan meter kuadrat. Persamaan matematis dari hukum Pascal sangatlah sederhana, di mana dengan gambar di atas, persamaan dari hukum Pascal dapat dituliskan sebagai P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dengan
P1 sama dengan tekanan masuk dengan satuan PA. P2 adalah tekanan keluar dengan satuan PA. F1 adalah gaya yang diberikan satuan Newton. F2 gaya yang dihasilkan satuan Newton. A1 luasan gaya yang diberikan dengan satuan meter kuadrat. A2 adalah luasan dihasilkan dengan satuan meter kuadrat. Selain itu, terdapat istilah lain yang digunakan dalam penerapan hukum Pascal yang disebut sebagai keuntungan mekanis. Pada umumnya, keuntungan mekanis adalah perbandingan antara gaya yang dapat dihasilkan sebuah sistem dengan gaya yang harus diberikan. Secara matematis, keuntungan mekanis dapat dituliskan keuntungan mekanis sama dengan F2 per F1. Seperti pada contoh pengangkat mobil hidrolik, fluida di dalam sistem akan selalu memiliki volume yang sama. Oleh karena itu, persamaan hukum Pascal dapat pula dituliskan sebagai perbandingan volume keluar dan masuk yang mana V1 sama dengan V2, atau dapat dituliskan sebagai A1 dikali H1 sama dengan A2 dikali H2, di mana V1 adalah volume yang terdorong masuk, V2 volume yang keluar, A1 adalah luasan penampang masuk, A2 luasan penampang keluar, H1 adalah kedalaman penampang yang masuk, H2 ketinggian penampang yang keluar. Contoh soal 1. Sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah beban sebesar 1 ton. Apabila rasio perbandingan luasan penampang adalah 1:200, maka berapakah gaya minimal yang harus bekerja pada pengungkit hidrolik? Jawab, A1 per A2 sama dengan 1:200. Massa sama dengan 1000 kg, maka W sama dengan M dikali G sama dengan 1000 dikali 10 sama dengan 10.000 Newton. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per F2 sama dengan A1 per A2. F1 per 10.000 sama dengan 1 per 200. F1 sama dengan 50 Newton. Jadi, gaya yang harus dikerjakan sistem adalah sebesar 50 Newton. 2. Keuntungan mekanis dari sebuah pengungkit hidrolik memiliki nilai 20. Apabila seseorang ingin mengangkat sebuah mobil seberat 879 kg, maka berapakah gaya yang harus dilakukan oleh sistem? Jawab, M sama dengan 879 kg, maka W sama dengan M dikali G sama dengan 879 dikali 10 sama dengan 8790 Newton. Keuntungan mekanis sama dengan 20. F2 per F1 sama dengan 20. 8790 per F1 sama dengan 20. F1 sama dengan 439,5 Newton. Jadi gaya yang harus bekerja pada pengungkit sebesar 439,5 Newton. Pernahkah Anda merasakan perbedaan berat badan saat di dalam kolam renang dan di luar kolam renang? Saat Anda naik keluar kolam dan mengangkat badan Anda, seakan-akan Anda menjadi lebih berat ketika berdiri. Hal ini dikarenakan adanya berat semu akibat adanya gaya apung atau gaya Archimedes yang telah dirasakan selama di dalam kolam. Bunyi hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut.
Sebuah benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mengalami peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Benda terapung, syaratnya ialah Fa lebih besar dari W. Rho fluida lebih besar dari rho benda. Benda melayang, Fa sama dengan W. Rho benda sama dengan rho fluida. Benda tenggelam, Fa lebih kecil dari W. Rho fluida lebih kecil dari rho benda. Secara matematis, gaya Archimedes adalah Fa sama dengan rho F dikali G dikali P dF. Keterangan Fa sama dengan gaya apung atau gaya ke atas dengan satuan Newton. Rho F adalah massa jenis fluida, satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuan meter per sekon kuadrat. Dan PBF adalah volume benda tercelup, satuan meter kubik. Gaya Archimedes menyebabkan berat benda di dalam zat cair seolah berbeda dengan beratnya di udara. Berat di dalam air akan lebih kecil dibanding dengan berat di udara. Hal ini dinamakan dengan berat semu. Fa sama dengan Wu dikurang Wc. Keterangan Fa sama dengan gaya angkat, satuan Newton. Wu adalah gaya berat di udara, satuan Newton. Wc adalah gaya berat di dalam zat cair, satuan Newton atau gaya berat semu. Jika bagian seluruh benda tenggelam, maka kita dapat menggunakan rumus rho benda per rho fluida sama dengan Wu per Fa. Keterangan rho benda sama dengan massa jenis benda, satuan kilogram per meter kubik. Rho fluida adalah massa jenis fluida atau zat cair, satuan kilogram per meter kubik. Wu sama dengan berat benda di udara, satuan Newton. Fa gaya Archimedes atau gaya apung, satuan Newton. 1. Berat sebuah benda ketika ditimbang di udara adalah 500 Newton. Jika beratnya di air hanya 400 Newton dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, maka berapakah massa jenis benda tersebut? Diketahui Wu sama dengan 500 Newton, Wc sama dengan 400 Newton, Rho F sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ditanyakan Rho B adalah, jawab Fa sama dengan Wu dikurang Wc. Fa sama dengan 500 dikurang 400. Fa sama dengan 100 Newton. Rho benda per rho fluida sama dengan Wu per Fa. Rho benda per 1000 sama dengan 500 per 100. Rho benda per 1000 sama dengan 5. Rho benda sama dengan 5 dikali 1000. Rho benda sama dengan 5000 kg per meter kubik. Jadi, rho benda adalah 500 kg atau massa jenis benda tersebut adalah 500 kg per meter kubik. 2. Sebuah benda bermassa jenis 1200 kg per meter kubik terapung pada zat cair seperti gambar di bawah ini. Jika bagian A adalah 1/5 dari benda A, maka massa jenis benda tersebut sebesar. Soal ini diketahui Rho sama dengan 1200 kg per meter kubik, volume A sama dengan 1/5 volume B. Selanjutnya kita hitung volume benda tercelup sebagai berikut. Volume sama dengan volume benda dikurang 1/5 volume benda sama dengan 4/5 volume benda. Menghitung massa jenis benda dengan rumus Rho dikali volume sama dengan Rho benda dikali volume benda. Rho benda sama dengan Rho dikali volume per volume benda. Rho benda sama dengan 1200 dikali 4/5 volume benda per volume benda sama dengan 960 kg per meter kubik.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.